Matahari mulai condong ke barat. Suasana desa masih ramai oleh suara anak-anak bermain di lapangan. Dari kejauhan, suara azan sebentar lagi akan terdengar. Ibu, "Nak, ayo pulang. Sudah hampir maghrib. Sebentar, Bu. Masih seru main petak umpet." Ibu mengeraskan suara. "Awas lu, nanti kalau nggak pulang, Candi Olo datang nyulik kalian." Anak-anak saling berpandangan. Wajah mereka berubah tegang. Nama itu selalu membuat bulu kuduk merinding. Rina, jangan lama-lama. Nanti beneran keluar loh. Katanya mirip Wiwi Gombel. Bima, cuma nakut-nakutin aja. Tapi kata kakakku, temannya pernah hilang pas maghrib, gak balik-balik. Di tepi desa, berdiri reruntuhan tua yang dikenal dengan sebutan Candi Olo. Bangunannya setengah tertimbun tanah, ditumbuhi lumut dan pohon beringin besar. Orang-orang desa percaya dari sanalah makhluk itu berasal. Malam mulai turun. Di rumah sederhana, seorang kakek bercerita kepada cucunya. Dulu di reruntuhan candi itu ada perempuan yang mati bunuh diri karena anaknya dibunuh. Terus jadi apa kek? Arwahnya gak tenang. Katanya berubah jadi sosok menyeramkan yang suka nyari anak kecil buat dijadikan pengganti anaknya. Anak-anak semakin penasaran. Diam-diam, Bima dan teman-temannya berencana pergi ke Candi Olo menjelang maghrib. Bima, kalau benar ada hantu, ayo kita buktiin. Masa iya cuma dongeng? Rina, kamu gila ya? Itu bukan main-main. Bima, kalau takut gak usah ikut. Menjelang maghrib, mereka bertiga nekat pergi ke runtuhan candi. Suara adzan mulai terdengar dari masjid desa. Udara tiba-tiba berubah dingin. Di sekitar candi, hening begitu mencekam. Angin berdesis melewati pohon beringin. Terdengar suara seperti bisikan samar. Rina, kamu dengar gak? Ada yang bisik-bisik. Bima, cuma angin itu. Andi, tapi kok suara kayak orang nangis ya? Dari balik reruntuhan, tampak bayangan tinggi dengan rambut panjang tergerai. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Rina berbisik, "Itu apa?" Bima, "Astaga, jangan-jangan itu." Sosok itu perlahan melangkah, menyeret kakinya. Suara kresek-kresek membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba terdengar suara perempuan parau. "Anak-anakku, di mana kalian?" Rina langsung menangis. "Aku mau pulang, aku takut." Bima gemetar. "Jangan teriak, nanti dia tahu kita di sini." Andi, "Tapi dia menghadap ke arah kita, Bim." Sosok itu tertawa pelan. Suaranya seperti jeritan bercampur tangisan. "Aku mencium bau anak-anak nakal yang belum pulang saat maghrib." Tiba-tiba, sosok itu melompat cepat ke arah mereka. Anak-anak langsung berdiri sekuat tenaga. Rina, "Tolong." Bima, "Cepat lari, jangan menoleh." Di jalan setapak, suara langkah berat mengikuti mereka. Pohon-pohon seolah menutup jalan, membuat mereka tersesat. Andi, "Kita tadi lewat sini, kenapa jadi beda jalannya?" Bima, "Jangan lihat belakang, terus lari." Suara tangisan anak kecil tiba-tiba terdengar di semak-semak. Rina, "Ada anak kecil nangis. Jangan-jangan dia korban makhluk itu." Andi, "Jangan dekati, itu pasti jebakan." Sosok menyeramkan itu muncul lagi. Kini terlihat jelas. Matanya kosong, perutnya buncit.
rambutnya kusut, dan tangannya panjang menjulur. "Ikut aku, jadi anakku selamanya." Rina hampir pingsan. Bima menarik tangannya. Mereka terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah rumah kosong dekat sawah. Di dalam rumah kosong itu, mereka terengah-engah. Rina, "Aku nggak kuat lagi." Bima, "Diam, jangan bersuara." Andi, "Kalau ketahuan, habislah kita." Tiba-tiba, dari jendela yang pecah, mata merah itu menatap masuk. "Aku menemukan kalian." Sosok itu masuk lewat pintu yang berderit pelan. Udara semakin dingin. Anak-anak gemetar ketakutan. "Rina, tolong, jangan ambil aku." "Kamu mirip sekali dengan anakku. Ayo ikut." Tiba-tiba, suara azan Isya terdengar dari masjid desa. Sosok itu berteriak kesakitan. Wajahnya meleleh seperti terbakar. Tidak!" Makhluk itu perlahan menghilang, meninggalkan bau busuk menyengat. Anak-anak terdiam, tubuh mereka masih bergetar. Ketiganya segera lari pulang. Sesampainya di rumah, para orang tua marah bercampur lega. "Ibu Rina, kalian kenapa nekat ke sana? Sudah sering dibilang, jangan main di dekat Candi Olo waktu maghrib." Malam itu, mereka bertiga tidak bisa tidur. Bayangan mata merah dan suara tangisan makhluk itu terus menghantui. Bima berbisik, "Ternyata cerita itu bukan cuma dongeng." Keesokan harinya, mereka mendengar kabar seorang anak kecil dari desa sebelah hilang menjelang maghrib. Terakhir terlihat dekat reruntuhan candi. Sejak saat itu, Bima, Rina, dan Andi tak pernah lagi bermain saat maghrib. Setiap kali azan berkumandang, mereka teringat suara itu. "Anak-anak, jangan pulang terlarut-larut, atau aku akan menjemputmu." Selesai.